Dan kita akan memulai ibadah kita dengan berdiri dan menyanyikan lagu Master. Bersemangat 3, 2, 1. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna YPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada Yang Bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna YPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Kita akan menghadap Tuhan. Ibu kasih saya. Kasih saya. Kita akan menghadap Tuhan dan kita akan memuji Tuhan dari KM nomor 3, kunjung di padang berkembang. Ikuti dari suara yang ramai. 3, 2, 1. Kunjung di padang berkembang, burung di hutan bertembang. Allah pencipta alam semesta, Dialah juga disembah. Laut beriak berderai, angin bertiup membelai. Allah pencipta alam semesta, Dialah juga disembah. Makhluk semua pujilah atas segala kurnia. Allah pencipta alam semesta, Dialah juga disembah. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu kami berada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena tuntunan Roh Kudus-Mu yang memilih kami datang beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran kami di tempat ini dalam ibadah YPP. Seberapapun adanya kami, biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami supaya kami sebagai pelayan firman, liturgi dan semua teruna-teruna boleh mau dengan sungguh memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman. Maka Tuhan dari awal, tengah, dan akhirnya ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dan ibadah doa kami. Amin. Baik, yang silakan duduk kembali. Yang bertugas Mazmur. Mari kita membaca Mazmur 33 ayat yang 12 sampai 22.
suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduknya. Dia membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Mudah adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar kekuatannya mendatangkan kebaikan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka dari dalam maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Karena Ia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Demikian kasih firman kepada aku. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan dan kita akan memuji Tuhan dari KFM 52. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. 3, 2, 1. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh lebat, yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. Firman-Mu Tuhan yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah, musafir tiada akan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, Tuhan, firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang tenang dan bintang panduku. Silakan Ibu Penatua. Shalom. Kita masih dalam bacaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 11. Nanti kita baca ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Sudah, Yesaya 11. Kalau sudah, mari kita bacakan. Allah Bapa yang penuh cinta kasih dan kemurahan, Allah yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan pada siang hari ini kalau kami boleh diperkenankan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, kuasai setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti firman yang boleh kami renungkan bersama-sama pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan berdiri. Kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Yesaya 11 ayat 11 sampai 14. Boleh dibaca
membacakan salah satu dari kalian? Anda? Sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu, Tuhan akan mengangkat bola tangannya untuk menebus sisa-sisa umat yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panci-panci bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesalkan Yehuda akan datang. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesalkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjara Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Ammon akan patuh kepada mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. 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 Boleh duduk, silakan duduk. Belok korban. Hari yang lalu kita merayakan apa? Paskah. Paskah itu ada. Benar, nggak usah ragu-ragu. Kebangkitan Tuhan Yesus, ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus itu hari Paskah. Jadi setelah Jumat Agung Tuhan Yesus disalibkan, mati, kemudian hari ketiga dia bangkit di antara orang mati, ya. Belum naik, nanti naiknya, ya, 40 hari. Nah, untuk apa sih Tuhan Yesus bangkit? Untuk apa Tuhan Yesus itu disalibkan, kemudian bangkit? Untuk apa? Hah? Untuk apa? Apa? Nggak tahu untuk apa, ya. Pokoknya kalau setelah 4 tahun itu ya bangkit, kemudian nanti naik ke surga. Itu untuk apa? Kita ini orang-orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit, nanti naik ke surga untuk menebus dosa-dosa manusia, ya. Tuhan Yesus itu menebus dosa-dosa manusia, ya. Dari apa? Dari maut. Jadi kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita yang telah ditebus itu menjadi milik siapa? Milik siapa kita? Aku yakin dong. Kalau kita sudah ditebus, kita menjadi orang kepunyaan jadi kita ini sudah menjadi anak-anak Allah, ya, karena ditebus. Nah, kita dalam renungan kita pagi hari ini yang terambil dari kitab Yesaya, ya, kitab Yesaya ini adalah satu dari 5 kitab besar, kitab nabi-nabi besar. Nabi-nabi besar kira-kira siapa aja selain Yesaya? Ada siapa? Ya juga depannya siapa? Hah? Nabi-nabi, ya, ada bukan nabi. Rasul, ya. Siapa? Selain Yesaya siapa? Jarang buka Alkitab ini, ya, jangan lama. Ya, Yesaya, Yeremia, terus ada diratapan, ada bapaknya David siapa? Bapaknya Om David, Pak David, bukan David Sihaan, ya. David, bapaknya Marcel. Marcel ini siapa? Ya juga. Gak kenal, ya? Yes, iya, ya. Ya. Terus ada lagi siapa? Tadi kan 5 baru disebut 4. Ada lagi siapa? Anaknya Pak Lasno. Klunya. Siapa? Taruna belum kenal, ya. Mungkin ada teman taruna dulu kalian. Anaknya siapa? Bapak Siman Kusel, ya.
besar. Kita ini kalau kita nanti belajar kalau kalian kategorisasi ya, jadi ada bagi berapa ini gitu, tapi nggak terangkan di sini ya. Jadi pembacaan Alkitab kita yang dari Yesaya 11 ini diawali dengan membuat kedatangan siapa? Tadi yang meninggal tadi siapa yang dari salib? Mesias ya, Mesias kita Tuhan ya, Tuhan Yesus ya. Coba, ini kayaknya banyak suaranya belum sendiri ya. Nggak apa-apa, kalian kecil nggak ada yang salah. Nanti kita belajar, juga belajar ya di sini. Ya, kita belajar sama-sama. Jadi pagi hari ini kita yang sebenarnya ini kan dibagi kelas ya. Yang untuk kelas EK, ya kelas EK, nanti tujuannya sama, pemulihan dan pendamaian. Judul pelajarannya sama, pemulihan dan pendamaian. Tapi nanti kalau anak-anak yang kelas EK ini akan beda sedikit dengan yang kelas Dwi. Siapa nih yang kelas Dwi? EK semua ya? Oh, siapa? Catherine. Ya, jadi ada sedikit perbedaan, nggak apa-apa ya? Ya, ada sedikit perbedaan ya. Tapi sama menjadi apa judulnya sama, pemulihan dan pendamaian ya. Nanti cuma ada sedikit perbedaan dari kalian. Oke deh. Nah, pada waktu kita baca coba di tadi 11 ayat 11 coba baca Yosua. Baca ayat 11. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan Mesir, di Patreos dan Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Di pulau-pulau di laut ada. Jadi mereka yang tinggal di situ, ya tadi yang sudah dibaca tadi, tinggal di situ itu, mereka sangat rindu kembali kemana? Ke kemana? Israel ya kan? Kayaknya ragu-ragu sih kak. Ya, ragu-ragu. Gak usah ragu-ragu, nggak ada masalah. Nanti kita belajar sama-sama ya. Kembali ke Israel, ke kampung halamannya, ya, ke kampung halaman mereka ya. Ya. Sangat rindu, mereka sangat rindu kembali ya. Kayak kita nih, kita orang perantauan ya. Kemudian dari Jawa, kalau rantau pengennya pulang gitu ya. Pengennya pulang dan gitu enggak? Nggak siap pengen pulang ke Ambon atau ke Medan? Biasanya enggak mamanya ya. Kalau mamanya mau pulang kayak gini. Jadi pengen kembali ke kampung halaman, ke kampung halamannya. Nah, di sini ada kata apa tadi dibaca Yesaya? Ada kata Tuhan, ada kata pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya dan ya, ada kata menebus ya. Menebus itu apa sih? Menurut kalian apa? Apa menebus itu kira-kira kata lain apa? Menebus. Boleh kan mereka terpuruk ya. Ya pengen pulang ke kampung halaman terus yang bilang tadi di ayat 11 akan menebus. Menebus apa? Kalau kita terpuruk perlu diapakan? Terpuruk itu kan kayak sakit apa gitu ya. Kalau sakit perlu apa? Perlu apa kalau kita sakit? Sakit perlu apa? Perlu obat. Perlu obat gitu aja nggak bisa. Padahal tahu, jadi kalau kalian cuma untuk membuka apa suka apa ya. Lalu salah takut ini padahal enggak. Perlu obat. Kalau kita sakit perlu obat. Obat itu untuk apa berarti? Supaya apa kita? Sembuh, pulih, ya kan? Supaya pulih kan ya, supaya sembuh. Nah, kata menebus di situ juga boleh diartikan pemulihan. Jadi mau memulihkan orang-orang yang tadi apa? Nanti dibaca lagi ya, ulang dibaca lagi ya di rumah ya. Jadi
boleh dibilang juga memulihkan. Sampai di sini paham? Paham. Atau memang kayak saya ini terlalu halus ya suaranya ya. Memang saja suaranya Lembut ya. Ya, jadi perlu Bisa kita tambah lembut ya. ya, perlu menembus, perlu dipulihkan. Tuhan tidak hanya dikatakan Tuhan tidak hanya apa? Mengembalikan mereka ke tempat asal, tapi mereka juga dipulihkan kehidupan mereka. Jadi tidak hanya dikembalikan, tapi dipulihkan juga ya. Tuhan memulihkan juga. Ya, jadi menebus itu memulihkan. Ya. Nanti boleh kami bisa bahasa Indonesia juga boleh dilihat ya. Itu artinya menebus gitu ya. Atau cari di Google kata-kata selain menebus itu apa ya. Boleh ya. Kemudian ayat 12 boleh dibaca Shelly. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari tempat berdiri. Udah ulangi ya sekali lagi ya. Ia akan menaikkan satu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari tempat-tempat penjuru bumi. Ada kata apa tadi? Kata pertama panji, ya. Panji itu apa sih? Panji apa? Panji itu apa sih? Panji. Tanda, ya. Panji juga boleh dibilang tanda ya. Jadi ayat ini menyatakan bahwa Tuhan akan menunjukkan tanda bagi bangsa-bangsa lain bahwa apa? Bahwa Ia akan mengumpulkan orang-orang Israel. Ya. Jadi Tuhan buat tanda ini, supaya orang lain melihat, supaya bangsa-bangsa lain melihat bahwa Tuhan Ia akan mengumpulkan orang-orang Israel ya. Akan mengumpulkan orang-orang Israel dari berbagai wilayah di dunia ya. Jadi akan mengumpulkan lagi. Tadi dikatakan ada apa? Ada Yehuda ya. Apa sih perbedaannya Yehuda dengan yang Israel? Israel dengan Yehuda itu apa? Ada Israel Yehuda, ada Israel aja ya. Jadi kalau Israel itu adalah umat Tuhan keturunan siapa? Keturunan ya Yakub. Ya, Israel itu umat Tuhan keturunan Yakub ya. Wilayahnya di mana? Di tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu mana sih? Coba nanti PR ya. Nanti dilihat tanah perjanjian itu apa? Di mana? Ya, jadi keturunan Yakub di tanah perjanjian dan di seluruh Israel. Tapi Tuhan mau itu yang dikatakan Israel. Tapi kalau Israel Yehuda, Yehuda itu kerajaan Israel, tapi di bagian selatan Israel. Jadi di Israel tapi di dalamnya gitu. Kayak Indonesia ada apa? Di dalam Indonesia ada apa? Pulau-pulaunya mana? Ada Sumatera, ada Kalimantan ya, ada Jawa sendiri ada kerajaan ya. Ya kerajaannya Jawa apa? Kalau di Jawa Barat ada apa? Kerajaan apa yang terkenal? Pelajaran SMP ada. Kerajaan apa di Barat? Apa? Pajajaran. Ya, Pajajaran, ya kan? Enggak belajar enggak? Belajar. Yang mereka pelajari itu kerajaan zaman dulu dan Hindu biasanya kalau di SMP. Oh, di SMP belum belajar itu ya? Kerajaan Islam yang mereka pelajari. Oh, jadi di sini, oh, kalau gitu pengetahuan ibu.
Ya, jadi kalian kalau misalnya di sekolah belum dipelajari belum paham gitu. Jadi di Pulau Jawa itu ada Jawa Barat ada tadi dibilang Pajajaran. Kalau di Jawa Tengah ada keraton mana yang kalian kalau saat itu suka ke sana? Mana sih? Hah? Pernah nggak ke Jogja? Kemana? Ke keraton nggak? Keraton apa? Itu salah satu cerita umum ya. Keraton mana? Kalian kemana pada saat itu? Kemana? Enggak, tujuan kemana? Ke wilayah mana? Candi. Jogja. Ke Jogja. Ke Yogyakarta ya. Di situ kan ada keraton. Ke keraton enggak? Kan ada guide-nya kan? Diterangin enggak? Enggak diterangin. Oh ya. Jangan doang. Ini nyelonong. Kadang-kadang makanya ini apa namanya terus tadi betul tapi kadang Enggak ini. tidak dijelaskan itu adalah saudara tempat ini. Ya. Jadi ini sebagian pengetahuan ya. Pengetahuan kita nggak apa-apa ya. Belajar pengetahuan umum juga ya. Jadi kalau di Jawa, kita di Jawa Pak minimal kita tahu di Jawa Barat itu ada Pajajaran. Kalau di Jawa Tengah itu ada Kasimanan, ada Mangkunegaran, ada di Jogja, Keraton Jogja ya. Jadi di Jawa Timur ada, di Kalimantan ada, Kutai, ya kan ada gitu ya. Ya udah nggak apa-apa buka-buka. Udah ini apaan sih? Firman Tuhan kok lari-lari. Itu juga sebagian dari sejarahnya. Jadi kalau Yehuda, Israel Yehuda itu adalah kerajaan Israel Selatan yang mayoritas adalah suku Yehuda, ditempati suku Yehuda. Jadi kira-kira Yehuda ada di Israel enggak? Ada enggak berarti? Ada dong, ya kan di dalam karena dia bagian kerajaan yang ada di Israel kan ya gitu. Jadi itu ya. Nubuat ini ya nubuat yang dari Nabi Yesaya tadi secara khusus ditujukan untuk orang-orang Yehuda katanya yang diasingkan ketika diserang oleh kerajaan Babel. Ya, jadi ini dikhususkan untuk orang-orang Yehuda yang diserang kerajaan Babel ya. Nah, ketika Yesaya menyatakan itu, Tuhan akan ketika Yesaya menyatakan ini nubuat ya. Jadi nubuat itu terjadi sebelum kejadian ya. Kayak Tuhan Yesus ini kan sudah dinubuatkan jauh sebelumnya ya bahwa nanti akan ada Mesias ya yang mati di kayu salib, yang kemudian bangkit, kemudian naik ke surga gitu. Itu sudah ada nubuat di zaman nabi-nabi. Nah, ini juga ya, ini juga ketika Yesaya menyatakan bahwa Tuhan akan mengumpulkan dan mengumpulkan orang-orang Israel khususnya Yehuda yang diserahkan tadi, dikumpulkan, dihimpun ya, dan kemudian dia akan memberikan apa tadi? Pemulihan ya, pemulihan kepada orang-orang yang tersakiti tadi ya, orang-orang Yehuda Israel tadi yang diserang siapa tadi? Siapa kerajaan mana yang nyerang? Babel. Sebenarnya tahu tapi belum di ini Ragu-ragu. nggak usah ragu-ragu itu ya. Bersemangat tanpa ragu-ragu lah. Nah, pemulihan yang diberikan Tuhan ini tidak hanya terbatas pada pemulihan apa? Fisiknya tidak hanya fisik tetapi juga apa? Spiritual. Jadi nggak hanya fisiknya aja tapi juga rohaninya gitu ya yang diberikan Tuhan. Jadi Tuhan nggak memberikan secara fisik, yuk kamu aku balikin ke Israel nggak begitu aja, tetapi Tuhan juga memberikan rohani dia, spiritual dia bahwa ayo nggak usah kecewa, nggak usah apa, ayo tetap menyembah Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan gitu ya.
Dan Tuhan itu secara rasional ya dilakukan oleh Tuhan secara rasional. Sampai di sini ngerti, paham atau udah boleh? Aku belum paham ini. Paham ya, Catherine? Paham ya? Jadi nanti kayaknya ini banyak perjanjian lama kadang males ya Kak ya, kalau kita baca perjanjian lama ya, sejarah ini gitu ya, langsung kalau perjanjian baru itu langsung gitu, langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Kalau ini harus hafal, anaknya ini siapa ini, misalkan kita baca harus gitu ya, harus tahu ini kadang agak membuat kita malas membaca perjanjian lama ya. Tapi adanya perjanjian baru juga karena ada perjanjian lama, karena ini pembuatan perjanjian baru itu ya, jadi berkesinambungan ya, nggak bisa terpisahkan ya, berhubungan. Jadi saya ulangi lagi bahwa Tuhan mau memberikan tanda, mau memulihkan itu tidak hanya memulihkan secara jasmani kita, tetapi juga secara rohani ya, orang-orang Yehuda pada saat itu. Kalau ada rasa kecewa, rasa akar pahit di dalam diri kita ya, minta saja, datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memulihkan kita ya, kalau kita percaya Tuhan akan memulihkan. Gracia boleh baca ayat 13. Kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesalkan Yehuda akan hilang. Efraim tidak akan cemburu lagi pada Yehuda dan Yehuda tidak akan menyesalkan Efraim lagi. Tadi pemulihan yang diberikan Tuhan tadi secara relasional. Relasi itu apa sih? Hubungan. Jadi pemulihan hubungan itu diberikan kepada Tuhan untuk mendamaikan, mana tadi dikatakan, Israel utara yang disebut Israel dan Israel selatan yang disebut Yehuda. Keduanya dikatakan nanti kalau kita baca di ayat yang keduanya tidak akan lagi apa? Tadi ada apa nih? Mereka berdua ada apa? Kecemburuan. Nah, Tuhan akan memulihkan, mereka masing-masing jadi relasi, jadi berhubungan lagi. Jadi nggak ada lagi kata-kata cemburu, nggak ada lagi kata-kata cemburu satu dengan yang lainnya. Karena kadang kalau kita melihat seseorang, kadang kita ini ya, pernah cemburu nggak? Jangan sama pacar aja ya. Pernah cemburu nggak? Cemburu itu nggak harus sama berkasih hati loh. Misalnya nih di rumah adik kita dibelikan apa ya sama mama, sama orang tua kita, kemudian kita enggak, ada rasa ih kok adik terus sih mak, dan itu enggak. Ayo, ada. Kalau ada kita dibeli apa? Jadi ya rasa cemburu itu seperti itu, enggak hanya misalkan kita ada orang minta taksir, kemudian orang itu lirik-lirik orang cemburu, enggak gitu aja. Tapi di dalam rumah kita pun ada misalkan perlakuan orang tua dengan kakak adik kita ya. Tadi salah satunya kalau ada adiknya diberikan sesuatu oleh orang tua kita, kitanya, ih mama ambil terus gitu. Pak aku enggak sih. Tapi kalau kayak apa? Erwin enggak ya, karena sendiri ya. Tapi mungkin cemburu juga. Tapi cemburu juga kali sama bapaknya kali ya. Semangat bapaknya. Pernah cemburu nggak Erwin? Di rumah? Di rumah enggak sih? Di rumah nggak bisa di mana-mana. Cemburu sama mama. Kadang lagi bapak sih, mama terus yang ini ya. Bisa saja ya kita cemburu ya. Ya. Nah, Tuhan mau orang melihat bahwa Israel atau
Yehuda sama Efraim, supaya mereka tidak saling cemburu, ya, tidak saling cemburu. Nah itu Tuhan memberikan hubungan baik lagi kepada mereka supaya tidak cemburu. Jadi di rumah pun harus seperti itu ya. Kalian harus jangan ada cemburu, hubungan baik lagi. Kalau nggak apa-apa sih sebentar gitu, tapi ketika udah ya udah. Misalnya adik kita jangan ngambeknya keterusan, ya kan? Udah. Ya, jadi ini relasi hubungannya akan di oke ya. Paham ya, nggak ada cemburu-cemburuan lagi tadi ya. Tuhan mau melihat kita, melihat Yehuda dengan Efraim tadi, tidak ada lagi kata-kata cemburu. Sekarang ayat 14. 14. Ya. Oh, Erwin, boleh. Ini Catherine. Erwin tadi kan nanti ada tugasnya. Udah baca Mazmur ya? Iya. Catherine. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjauh dari timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Ammon akan takut kepada mereka. Mereka tadi dikatakan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah dari timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Ammon akan patuh kepada mereka. Jadi ketika Israel Utara dan Israel Selatan kembali bersatu, mereka akan kembali menjadi apa? Kalau bersatu kita teguh, kita kuat ya. Kalau kita bersatu kuat nggak? Dibanding sendiri. Misalkan nih bawa barang belanjaan 10 kilo, kalau sendiri kan gini-gini. Tapi kalau kita berdua terasa lebih ringan. Jadi ketika Tuhan menyatukan kembali Israel Utara dan Israel Selatan tadi, mereka menjadi kuat dan mereka akan mampu apa? Mengalahkan bangsa-bangsa lain yang dulunya menindas mereka ya. Mereka akan melawan mereka, menyerang mereka ya. Tadi dikatakan dari mana nih? Mereka akan menjarah Bani Timur, Edom, Moab, Ammon ya. Jadi kuat, mereka kembali bangkit ya. Mereka akan merebut kembali tanah-tanah yang sudah dikuasai mereka ya. Kuasai bangsa-bangsa lain akan direbut lagi ya. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Tuhan akan memberikan kemenangan, itu janji Tuhan. Jadi buat kita semua ya, nggak usah takut. Ya, jadi kemarin Paskah itu juga artinya bilang kemenangan ya Kak. Menang atas apa? Mau. Ya, Tuhan akan memberikan kemenangan. Ya, jadi ayat ini menunjukkan ada dua sisi nubuat Tuhan. Apa tuh? Pada satu sisi Tuhan akan apa? Memberikan tadi pemulihan kepada siapa? Umat Israel. Di sisi lain Tuhan akan apa? Tadi apa? Menghukum bangsa-bangsa yang pernah menyengsarakan umat Tuhan. Jadi nggak apa-apa, kita punya pembela. Pembela kita siapa? Tuhan. Jadi nggak usah ragu, kita punya pembela. Ya, nggak usah ini. Biarpun kita minoritas, ya, biarpun kita hanya beberapa di antara banyak orang, tapi kita nggak usah ragu. Kita punya Tuhan yang siap apa? Siap apa? Ya, siap membela kita. Jadi nggak usah ragu. Justru tunjukkan dimanapun kalian berada, ya, tampil beda. Jadi sering ngomong tampil beda kan bukan baju-baju yang indah, beda dengan yang lain, bukan. Tetapi dengan apa? Tingkah kita ya, supaya orang melihat kita ini adalah suratan Tuhan. Orang melihat suratan ternyata suratan Tuhan itu bagus ya. Orang lain melihat dengan apa? Dengan tingkah laku kita dimanapun nggak bisa
minder, nggak usah takut ya kalau kita mendengar tahu pasti kalau minoritas banyak. Pasti kita berada di minoritas, mungkin dari berapa ratus hanya beberapa ya Kristen ya, jadi nggak usah takut. Di sini Tuhan katakan firman Tuhan itu berlaku untuk kapan? Hari ini saja, tapi dari dulu, sekarang dan benar pemandangan selama lamanya, benar. Jadi dari dulu, sekarang dan selama lamanya ya. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau enggak ada, karena ini banyak yang EK ya, jadi ini ada ini sedikit. Belajar bahwa pemulihan yang diberikan Tuhan itu berfungsi apa tadi? Kalau kita rangkum fungsinya apa? Tadi yang dari mana-mana dibawa ke Israel oleh Tuhan. Berarti apa? Pengembalian umat ke tanah perjanjian ke Israel ya. Jadi tadi yang diserahkan tadi, ya kan, dipulihkan. Yuk balik lagi ke kampung halaman. Kemudian setelah itu apa? Tadi ada relasi tadi berarti apa? Membangun hubungan apa? Baik. Sikap apa? Kalau hubungan baik berarti berdamai ya, berdamai dengan siapa? Dengan ya. Gracia kayaknya ini terus tapi Bu, nanti kalau di rumah ya ini tapi jangan benar dengan sesama ya. Jadi tadi ada apa? Tadi fungsinya apa? Tadi mengembalikan umatnya ke tanah perjanjian, kemudian membangun hubungan baik ya, berdamai ya, jadi ya dengan siapa? Ya, jadi berdamai itu untuk berlaku untuk semua aspek ya, semuanya. Kemudian pemulihan oleh Tuhan juga berarti apa? Kalau kita berdamai, berarti sebelumnya ada dong nggak damainya. Berarti supaya berdamai harus apa? Saling Iya. Harus bermaaf-maafan sampai lagi sebentar lagi nih ya di tanggal 10 ya. Kalau kita mau berdamai harus saling memaafkan. Kalau ada yang salah, nggak apa-apa kalau begininya. Pasti masih ada yang salah ya, nggak ada semua benar. Tetapi harus tadi ada apa? Kata maaf supaya damai ya kan? Nah sekarang siapa yang mau atau berani berjanji ya? Aku mau minta maaf kalau salah. Aku mau memaafkan orang lain. Ya, minta maaf dan mau memaafkan. Jangan minta maaf aja, tapi nggak mau memaafkan. Kalau ada sakit hati di sini juga harus dibuang. Itu akan pahit, nggak perlu, nggak ada gunanya ya. Siap ya, untuk adik-adik semua ya. Ya, menjadi pendamai supaya apa? Supaya tadi apa judulnya apa tadi? Pemulihan ya, supaya dipulihkan. KFV bawa itu enggak? Bawa apa namanya? Kertas. Boleh aku minta ya? Bisa buat orang kan? ada di buku. Yang untuk kelas EK ya, kelas EK
dikoreksi. Coba ya kelas TK. Coba renungkan apa yang pernah kita berbuat, kesalahan kita kepada orang lain. Juga kesalahan orang lain terhadap kita. Tuliskan di sini, saya mau minta maaf ke A, B, C, D, minimal 5. Iya. Ya, maksudnya bukan hanya ke teman aja, ke Orang tua komunikasi juga berjalan ya. Jangan di luar jadi mikirnya nggak usah jauh. Ya, untuk yang TK, nanti Catherine sendiri ya. Kemudian tadi saya mau minta maaf kepada siapa, ABC minimal 5 ya. Kemudian saya mau memaafkan kepada siapa ABC, terserah 5 juga deh. Ih, nggak apa-apa, nggak ada siswa ini. Bisa sampai jam 12 ya Pak ya. Jadi yang kelas EK, misalkan siapa yang pernah yang menyakiti hati kalian, tapi memaafkan gitu ya. nah, kalian mau memaafkan mereka. Yang satu kita Mulai mulai dari siapa aja, ke ayahnya, ke ibunya, ke adiknya, ke kakaknya. Mereka dalam keluarga itu kan pasti ada ya. Karena kamu dimarahin kamu sakit hati. ya bener. Nah, menguras energi. Berdoa dulu sebelum menulis berdoa dulu. Ya. Terus untuk Catherine beda. Catherine kan udah kelas B ya. Diri sendiri. Oh, ada 3. Hidup damai dengan Tuhan. Contohnya apa? Terus 1, 2, 3, 4, 5 juga ya. Terus hidup damai dengan sesama. Ya, yang kedua hidup damai dengan sesama. Kemudian yang ketiga, bagaimana kehadiran kita ini bisa menjadi damai bagi ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain itu siapa? Berarti bukan manusia kan ya, selain manusia. Hah? Kehadiran kita itu menjadi damai juga bagi ciptaan yang lain. Maksudnya tahu nggak? Ya tahu ya maksudnya. Misalkan nih dengan alam bisa ya, gitu ya. Ada ya. Ya. Orang tidak ngomong. Ya, namanya enak. Kalau itu ada tumbuhan, ada binatang, ada sesuatu supaya tidak menimbulkan. Dia mau minta maaf tadi nggak ada nama Pak. Orang kadang mungkin kalau nggak kita sadari sama seperti ini aja ya. Sama taruh ini gua kesel banget nih sama Manda misalnya. Tapi aku mau maafin. Udah dosa kamu sendiri. Oh, dikasih uang gitu. Warisa. Banyak dosa itu. Oh iya, Itu yang ini masih diingat. siapa lagi ya? Si Jojo ah? Iya. Nggak usah kelompok pribadi aja. Oh iya. Pribadi. Ya masing-masing. Berarti kita masih kok pribadi. Saya mau Kalau kita lakukan gampang sih gitu. Nggak usah mikir-mikir. iya. Iya, bukan kelompok pribadi gitu. Aku pernah memaafkan A, B, C, D ini kesalahan ini. Aku
minta maaf ini dengan Islami. Tetapi kalau kalian nggak pernah ke sana, nggak apa-apa, nggak sedih. Kalau kalian merasa nggak penasaran, nggak apa-apa. Nama orang, saya tenang gitu. Nggak apa-apa. Kamu pernah pulang ini? Kalau disuruh minta maaf, kenapa minta maaf sama siapa? Kalau saya minta maaf sama siapa? Kalau ada yang salah atau ada yang masih melakukan kesalahan, nggak mesti minta maaf. Sama siapa? Misalkan ke siapa? Ya, memang nggak salah ya. Iya, minta maaf karena first dulu ya. Bilang iya dulu ya. Kalau minta maaf, minta maaf ada apa? Oh, sama minta maaf sama apa ya? Minta maafnya apa? Kamu kenapa? Kalau dia maksain. Aku nggak mau maaf Kalau sama anak. siapa Gracia pernah minta maaf ke Dani? Gracia sama Saskia. Tuh. Saskia. Oh iya Saskia. Erwin apa ya sama kamu? Aku juga nggak tahu. Tapi nggak mungkin gitu. Kesalahan di sini sama Pak. Iya. Sering ketemu. Oh iya. Waktu kan nggak apa-apa ya. Minggu yang lalu kan. Kamu yang mau tenaga. Erwin. Udah. Biru nggak? Merah kan. Siapa? Iya, udah lagi obat. Saya mau minta maaf. Ini rapi kan? Bulan Ramadan. Masa beres. Jadi pas yang lewatkan Siapa lagi ya? Apa pernah gara-gara dia kok baru buat? Berarti nggak pernah berbuat salah. banyak kalau diganti banyak tapi nggak ingat salah Apa tulisannya? Ada yang juga harus. Bagus kalau ada yang salah nggak ikut lagi itu bagus. Karena kalau memang Kesalin aku selingkuh gak sih? Enggak. Kita yang Gracia, kamu pernah nggak sih berbuat salah apa? Enggak deh. Jangan apa? Ini kan apa sih? Kalau di sekolah kamu jangan biar penuh biji. ayo. siapa lagi ya Catherine udah lagi. Gacil apa sih? apa sih Sama salah Maaf ya, pakai apa dong? pakai iya pakai itu aku. oh Menurut nyata gitu. Saya udah Tidak. Apa sih sejak kapan kamu nanya politik? ada dulu deh yang
Dari udah kamu nggak? Oh iya, Padahal dia Jadi nggak apa-apa ya yang kelas TK yang kelas Dwi. Jadi kita yang kakak-kakak layan ingin apa? Ingin kelas Dwi khususnya Catherine ya, karena yang datang Catherine ingin berkomitmen, ingin Catherine supaya berkomitmen dengan apa yang Catherine tulis. Ya, ya Catherine, tahu kan maksudnya ya? Ya, berkomitmen dengan apa yang Catherine tulis, tapi nggak ada komit aja, tapi harus dilakukan ya, harus dilakukan dengan tindakan ya, dengan tindakan Catherine di kehidupan Catherine sehari-hari. Jadi apa yang sudah Catherine tulis itu lakukan dalam diri ya, kemudian lakukan di kehidupan nyata dari dengan tindakannya. Sampai ini apa nak? Kertas ini boleh disimpan, nanti berdoa buat semua murid dengan apa yang aku tulis ini ya. Dan sudah di sini ya, doain ya. Jadi dibawa pulang nanti sampai rumah berdoa buat komitmen yang sudah ditulis Catherine ya. Berarti kalau untuk kelas Dwi supaya kita menjadi apa? Pembawa apa? Damai ya. Pembawa damai di mana? Di gereja? di mana aja kita berada. Ya, nggak hanya di gereja, tapi di rumah, di sekolah, ya, tidak hanya di gereja, kemudian di tengah-tengah, dimanapun kita berada, di kata rumah ya, dimanapun kita harus menjadi pembawa damai ya, komitmen, ya. Kita doain ya, teman-teman Dwi. Sudah, kelas Dwi? Kita misinya kita membawa damai ya dimanapun ya, oke? Jadi paham ya? Paham pelajaran kita ini ya? Oke, itu yang bisa kita pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Boleh disimpan, dibawa pulang, tapi enggak dibuang. Doakan dulu. Doain dulu, baru boleh dibakar, dimusnahkan ya. Enggak diingat-ingat lagi. Kosong-kosong. Oke, terima kasih telah memberkati kita semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Ibu Deno. Kita harus punya hati mengampuni dan biarlah itu menjadi komitmen kita, kakak layan maupun adik-adik sekalian. Dan untuk merespon firman Tuhan pada saat ini, kita mau menghidupkan KJ 467 mengikuti dengan suara koran. 3, 2, 1. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakmu jadi panduku, ampunilah
sedang liburan ya. Jadi ya, doa syafaatnya oleh Kakak Evi. Ada lagi yang mau didoakan? Mungkin orang tuanya sakit atau yang lain. Kalau untuk teman kita kebetulan teman kita lagi sedang dalam perawatan di rumah sakit Ciawi, dukung dan doa supaya bisa dipulihkan dan disembuhkan. Karena masih dirawat di Ciawi. Kemarin kayak udah sempat jenguk karena juga berkesempatan untuk sambil berobat juga menjenguk, kondisinya masih lemah dan kita dukung dan doa. Baik, karena tidak ada lagi yang mau didoakan, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau berdoa dan merenungkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang sudah diajarkan hari ini menjadi kekuatan buat kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan menerangi seluruh jiwa kami, teruna-terunamu, untuk dapat memahami, mengerti firman-Mu dan kehendak-Mu. Bapa, berkati juga pelayan firman Ibu Denok yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan berkati di dalam tugas dan pekerjaan dan juga pelayanan. Berkati para majelis, pendeta, dalam pelayanan di gereja kami. Tuhan berkati gereja kami dengan berlimpah-limpah, dan Kau juga memberkati bangsa negara kami Tuhan. Biarlah keamanan, kerukunan, dan kejayaan di bangsa kami. Kau memberkati pemimpin negara kami, berikan hikmat, marifat, supaya Presiden kami dapat menyelesaikan tugas negara yang baik di tahun ini. Berikan keamanan dan kelancaran di negeri ini hingga proses semua politik selesai. Bapak, kami berdoa untuk keberadaan teman-teman kami yang sedang sakit. Kami beristimewa kami menyerahkan sahabat kami, adik kami Riki ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bercampur dalam proses pemulihan, memberkati obat-obatan yang diminum supaya jamahan dan kuasa Tuhan boleh menguatkan dan memulihkan Riki dari sakit penyakitnya. Tuhan angkat jamah dan pulihkan, dan juga memberikan kekuatan untuk orang tua yang sudah ada mendampingi, dan Tuhan juga memberkati setiap teruna-terunamu yang hadir maupun yang tidak hadir. Apa yang menjadi pengharapan mereka, Tuhan mengetahui. Berkati mereka dalam proses pendidikan yang sedang mereka jalani. Berikanlah mereka kesehatan dan kebenaran, agar dimanapun termasuk keluhan mereka menjadi terang bagi kebenaran Tuhan Yesus. Sebagai kakalayan Tuhan, berkati kami supaya kami semakin giat dan semakin dimampukan untuk mengenai Engkau jauh lebih lagi. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan berdoa. Kami yang di surga, bersama-Mu, dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni dosa-dosa kami. Jangan membawa kami ke dalam tempat yang jahat. Baik, adik-adik, marilah adik-adik sekalian, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat naskah kita yang terambil dari Maleakhi 3. Bawalah seluruh naskah kita
seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Tidakkah aku mengungkapkan bagimu sifat-sifat nama dan mencurahkan berkat padamu sang Saudara yang khas. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita hidupkan KJ 146, bawa persembahan. Kita akan menghidupkan ayat yang kedua. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita berdiri dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kekuatan kami bagi kami dan berkatilah persembahan kami yang kami berikan pada hari ini. Biarlah persembahan kami ini menjadi berkat di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Satya. Adik-adik, wartanya kakak tahu kalian liburan, tapi ibadah BP itu tidak libur karena ibadah BP itu ibadah minggu persekutuan tahunan, jadi tidak ada libur ya. Ya, kalau ada yang liburan itu terserah, tapi ibadah BP tetap berjalan, berapapun yang datang kita akan tetap beribadah. Tidak ada perubahan jadwal, hari minggu kita beribadah seperti biasa. Kalau ada perubahan akan diberikan via WA. Terima kasih untuk Ibu Delo untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik semua, marilah kita berdiri. Terunggah yang dikasih Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengar pada siang hari ini. Sebelum kita KJ Kementerian 22 ayat 1 sampai 4. Besarlah kasih Bapa. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku di mana-mana
setiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Saudara sekalian, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu